Tiga. Yes. Aduh, yes kami loh, Cah. Yang berkelasnya merah. Siapa yang nggak dapat tempat duduk? Oke. Oke, ke tengah, ke tengah. Ke tengah dulu. Kamu menengah. Oke, pertanyaannya. Kamu mau pertanyaan tentang PP, donor darah, apa sejarah? Donor darah. Sebutkan 2 syarat donor darah. Satu. Berat badan. Harus lebih dari 45. Ya, terus. Umur? Umurnya harus 15 tahun ke atas. Sampai? 50. Oke. Jadi, syaratnya apa? Yang lain loh. Syaratnya apa? Berat badan 45 ke atas. Kalau umur 17 sampai 60. Oke. Ayo kamu main. Kamu ya. Ya, ganti. Kamu ganti ke sana. Ya kan kamu bisa milih mau PP, sejarah apa donor darah. Ya Allah bisa. Kok terus men? Apa? Mau apa? PP. Bisa gampang. PP. Bagaimana cara menangani perdarahan? Aduh. Rumusnya apa rumusnya? Teh? Gak tahu. Rumusnya teh? Ti. Teti. Teti kan singkatan. T pertama. Yang lain, Teti itu kan singkatan. T pertama apa? Tutup. E-nya elevasi. T-nya tekan. Apa yang ditekan? Ya, bener. Terus I-nya apa? Imobilisasi. Ulangi. Tutup. Ya. Tadi apa? Tutup. Sama aja. Tutup.
Renovasi. Terus tekan. Tekan titik tekan. Titik tekan. Ya, sama imobilisasi. Oke, ulangi lagi. Ayo. Tutup. Elevasi. Tekan. Imobilisasi. Ya, oke. Lanjut main. Ih, kamu bisa, misalnya yang lain tukar tempat, kamu bisa duduk juga loh. Kasih pertanyaan dulu. Kasih pertanyaan dulu. Ayo kasih. Enggak ini loh. Enggak ini loh. Do you love me? Siapa ya? No, you loh, no. Yuk dia tukar. Enggak. Siapa yang enggak? Kamu berdiri apa enggak? Itu masih kosong soalnya. Yes. Gini, 2 orang tuh ta. 3 anak home bimpa, yuk. Home bimpa. Ayo. Home bimpa. Oke, siapa? Ya wes, kamu yang selanjutnya. Salah satu duduk sini. Kamu mau pertanyaan apa? Apa? Donor darah. Apa ya donor darah? Bedanya DDS sama DDP. Donor darah? Ya, DDS itu apa tuh? Donor darah? Sukarela. DDP? Donor darah? Apa? Pengganti. Jadi kalau DDS gimana? Iya, ya gimana itu? Orangnya tahu nggak? Gimana? DDS? Kamu tahu nggak darah kamu dikasih ke siapa? Gimana? Kalau DDS, kita tahu nggak darah kita akan dikasih ke siapa? Nggak. Kalau DDP, tahu. Oke, diulangi lagi. Kok sama? Oke, lanjut. Seng no coba nggak kono lo, ganti lo ya. PP. Bagaimana cara menangani patah tulang? Pertama, posisikan bagian yang patah dalam keadaan aman. Gimana itu? Pokoknya tidak geser tulangnya. Ya itu namanya diapakan? Namanya
Itu posisinya gimana? Tanganmu ngapain? Lurus. Tanganmu lurus. Gimana? Misal nih, yang mata kaki. Ya. Jadi kamu pegang kan kakinya. Namanya fix. Fiksasi. Ya, terus. Kedua dibidai. Ya. Bidainya dimasukkan dulu atau mitelanya dimasukkan dulu? Bidainya. Bidainya boleh. Setelah itu Dibungkus pakai mitela. Kedua sisi. 2 sisi. Atas sama bawah. Cuman 2. Tengahnya ada juga. Prinsipnya membidai itu gimana? Yang lain ini, prinsipnya membidai itu supaya sendinya ya tidak gerak. Berarti yang dikasih mitela itu di bagian mana? Bagian sendi-sendinya. Jadi misalkan yang patah itu kaki bagian bawah, bidainya mitelanya ada di pergelangan, di bawah lutut sama di atas lutut. Berarti ada 3. Kalau misalkan ada patah tulang itu di paha, itu kan atas ya. Mitelanya ada berapa? Jumlah mitelanya berapa? 2. Jumlah mitelanya tuh ya di pergelangan 1. Di antara lutut, bawah lutut sama atas lutut, berarti ada 3. Terus ada lagi di atas sebelum pinggang, terus ada lagi di perut, berarti 4. kok cuma 4 toh? 5. Berarti setelah itu diapakan? Sudah. Kalau membidai itu bagian mata kakinya atau sela-sela yang lain itu dikasih bantalan kasa. Bisa bantalan kasa, bisa mitela. Itu tujuannya biar kakinya itu gak sakit. Misal ya bagian mata kaki kalau kena bidai terus keikat kenceng, itu kan pasti sakit. Jadi bagian mata kakinya itu dikasih mitela. Oke, lanjut main. Do you love me? Do you love me? No. What do you love? Pakai saya. Ya pakai saya. Oke. Kamu mau pertanyaan PP apa? Sejarah. Sejarah ini sejarah itu mencakup sampai lambang ya. Jadi fungsi lambang itu kan ada fungsi. Ayo fungsinya. Ya, sebagai dan tanda pengenal digunakan saat tanda pengenal. Masa pakai tanda pengenal saat perang? Kalau tanda pelindung digunakan saat gimana yang lain? Tanda pengenal digunakan saat masa damai. Kalau tanda pelindung digunakan saat ya terjadi bencana atau saat perang. Kenapa kita pakai tanda pelindung? Kenapa lambang palang merah sebagai tanda pelindung saat perang? Karena siapa yang tahu? Karena Tidak dikira musuh. ya, biar tidak dikira musuh. Oke, lanjut main.
lanjut lagi. Oke, sekarang ya jawabnya jawabnya yes maksimal itu 2 kali. Jadi orang ketiga wajib jawab no. PP apa sejarah? PP apa sejarah? Apa ya? Apa? Kamu apa? Tahu. PP? PP apa ya PP? Bagaimana cara menangani pingsan? Pertama. Jahat banget dibawa ke sungai. Oke, pertama. Kalau kamu menemukan korban, diapakan? Diapakan? Kok jernih? Pingsan loh ini, kalau konteksnya pingsan. Kamu menemukan orang yang pingsan. Misal di lapangan, panas, berarti dipindahkan ke Nah, teleponnya siapa? Jawab dulu. Oh, bisa. Loh, kamu les apa enggak? Loh, jam berapa sih? Oke, ini bukan jam 2 ya? Enggak, oke. Tadi gimana pertanyaannya? Jawabannya? Tempat yang terus dilonggarkan? Iya. Terus? Iya. Terus kakinya? Kakinya diapakan? Diapakan? Iya benar, diangkat, ditinggikan kan. Terus dikasih. Terus kalau 15 menit belum sadar, berarti merujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, lanjut main. Kamu mau pertanyaan apa? PP ya PP. Apa ya? Apa tuh sing durung? Mau persiapan enggak? Di sana. Iya. Tanda tangan dulu ya. Tuh. 1 kali. PP kan? Apa ya PP ya? Bagaimana menangani jika ada yang mimisan?
Mimisan. Bentar. Satu kali loh. Tunjukkan toh. Itu kelas berapa kau? Ini siapa? Yang akhir. Oh iya, kemarin kamu masuk yuk. Sekalian. Oke. Gimana? Kalau mimisan ya disuruh berdiri apa disuruh duduk? Duduk. Terus kepalanya? Berarti diangkat. Kepalanya disuruh menghadap ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Kalau ke atas nanti darahnya masuk lagi. Iya, hati-hati ya. Kan ke bawah. Terus obat apa? Mimisan ada obatnya tuh, Cah? Enggak kan? Enggak, siapa tahu ilmuku yang tidak sampai situ. Enggak dikasih obat. Terus ya ini namanya apa? Selama 5 menit. Iya. Terus kan dibuka. Kalau masih mengalir lagi berarti dipencet. Berarti dipencet lagi 5 menit. Berarti siklusnya berulang. Jadi dipencet sama mengalir lagi atau enggak. Kalau sudah ya sudah. Oke, lanjut. Lanjut. Lagi enggak, maksudnya kamu main lagi. What do you love? Oke. Kamu mau pertanyaan tentang apa? Donor darah? Yang lain, jangan donor darah. Sudah selesai donor darahnya. Tahu. Apa? Sejarah? Aduh. Sejarah ya? Gampang. Sejarah ya? Buku yang diterbitkan sama Henry Dunant namanya apa? Ini ada bukunya, ada 3 bahasa bisa. Aku bahasa apa ya, gak roh. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesianya. Namanya ada nggak yang tahu buku yang diterbitkan Henry Dunant? Ayo apa ini? Beda. Apa? Ayo apa? Tahu nggak? Apa? Bener, ada memorinya bener. Hah? Memory of? Bentar. Latar belakang ceritanya emang di Jawa. Nah, betul. Memory of
Itu kalau di bahasa Inggris Memory of Solferino. Kalau di bahasa Indonesia berarti memori kenangan di desa Solferino. Kalau di bahasa apa itu? Spanyol apa itu? Itu bacanya Un Souvenir de Solferino. Un Souvenir de Solferino. Oke, apa bukunya? Oke, yuk lanjut. Enggak, kamu pertanyaannya. Mau apa pertanyaannya? Lambang ya? Lambang. Lambang. Kenapa lambang palang merah berlatar beralas berdasar warna putih? Kenapa? Kenapa? Aja guyung. Karena kebalikan dari bendera. Kok Indonesia? Swiss, oke. Sebagai enggak kan sebagai tanda penghormatan terhadap negara Swiss. Ulangi. Karena sebagai penghormatan kepada kepada negara. Nah, oke, lanjut main. Oke. Ya Mbak, pakai gelas. Lanjut. Main lagi. Sekali lagi lah kamu udah dapat pertanyaan. Oke, pertanyaannya. Lambang itu ada berapa? Ada? Loh, saya catatanmu yang kita pelajari. 3, apa saja? Lambang. Hah? Lambang. Kok PMR ya? Kita PMR itu pakai lambang apa? Indonesia deh pakai lambang apa? PMR itu loh, singkatannya apa sih?
Nge-lag, oke. PMR singkatan dari kalian tahu nggak PMR singkatan dari? Palang merah. Oke, Palang Merah Remaja. Lambang yang kita pakai di Indonesia? Enak tuh namanya lambang P3K. Palang merah. Lambang yang dipakai Indonesia itu palang merah. Terus ada dua lagi lambang apa? Sama bulan sabit merah. Ada satu lagi lambang yang sudah tidak terpakai, namanya singa. Singa matahari. Singa matahari merah. Ada mataharinya. Oke, sebutin tadi lambangnya apa aja. Singa matahari merah. PMR tadi apa? PMR tuh kita pakai lambang apa di Indonesia? Palang. Bukan remaja, palang merah aja lambangnya. Bulan merah. Satu lagi kristal merah. Oke, lanjut. Pertanyaannya apa ya pertanyaannya? Apa ya pertanyaan yang belum apa? Bencana ya, bencana. Jenis-jenis bencana dan contohnya. Bisa. Bebas. Oke, yang alam. Iya. Yang lain. Tsunami masuk apa? Gempa bumi? Kalau kebakaran? Alam bisa nggak? Bisa. Terus apa lagi? Konflik sosial? Manusia. Kalau efek rumah kaca? Alam dan manusia. Ya. Penipisan atmosfer itu karena enggak, panas itu efek dari penipisan atmosfer. Nah, kenapa ke atmosfer kita itu bisa lebih menipis? Karena kan kita menggunakan alat-alat elektronik kan. Nah, itu menghasilkan gas apa namanya? Gas
Apa sih namanya apa cah? CFC apa sih, aku lali. Bukan menghasilkan gas itu. Nah, gas itu kan terbang ke udara. Gas itu yang mengakibatkan atmosfer kita itu semakin menipis gitu. Oke, lanjut main. Yang cewek. Yang cowok. Iya dong. Gak apa, yuk. Siapa ya ini? Bencana itu kapan? Kok kapan sih? Apa sih tadi? Bencana itu terjadi secara dua. Secara tiba-tiba dan tsunami loh. Ini tadi benar yang pertama. Bencana itu terjadi secara tiba-tiba atau mendadak dan per apa ini? Perlahan. Contohnya yang terjadi secara tiba-tiba itu contohnya yang terjadi secara tiba-tiba. Berarti kalau tiba-tiba kamu bisa prediksi nggak? Enggak. Kan nggak bisa diprediksi. Bencana apa yang nggak bisa diprediksi? Tsunami sama longsor, iya nggak bisa diprediksi sih. Oke. Terus kalau yang terjadi secara perlahan, contohnya banjir perlahan ya. Gimana jelasin. Aku ya bingung. Terus kalau perlahan karena tersumbat gitu. Oh, oke. Yang lain lagi, satu lagi. Sabar. Kalau yang perlahan karena tiba-tiba banget Yanto. Gunung meletus? Berarti secara Oke, lanjut gamenya. Yuk lanjut ini. Oke. Pertanyaannya apa ya? Materi kita sudah hampir habis. Oh iya, bedanya pemimpin sama kepemimpinan. Ayo, apa bedanya? Kalau pemimpin itu orangnya. Kalau pemimpin itu sifatnya. Contoh sifat yang harus ada dalam pemimpin. Kepemimpinan, disiplin, tanggung jawab. Ada lagi? Percaya. Ada lagi? Bijaksana dan sebagainya. Terus apa lagi ya? Gampang banget soalmu. Justru ada apa? Lanjut.
Kamu loh belum terpilih. Gimana? Itu berdua gimana? Berarti sweet berdua. Tapi kok kalian kok sudah toh? Wes, kamu berdiri ya terus langsung main lagi ya? Capek aku sama kamu. Ayo, langsung main ya. Urut. Belum. Lagi. Ganti, nggak boleh. Yang masak yang unik. Penyalahgunaan lambang. Apa? Obat-obatan. Yang keras dong, yang keras. Itu yang gimana? Saya penyalahgunaan lambang ada berapa? Ada? 3. Yang pertama? Peniruan. Yang kedua, penggunaan yang tidak tepat atau salah. Yang ketiga, pelanggaran berat. Ulangi lagi. 1. Oke, pelanggaran berat. 2. Penyalahgunaan. 3. Penggunaan yang tidak tepat. Oke, contoh dari peniruan itu seperti di betadine. Kamu tahu nggak lambangnya di betadine apa? Ada palang merahnya gitu kan? Itu namanya peniruan, nggak boleh sebenarnya. Terus penggunaan yang tidak tepat sama pelanggaran berat. Yang pelanggaran berat itu seperti bukan. Kalau pelanggaran berat, lambang itu digunakan untuk melindungi selain dari anggota MI. Misal nih ya, kita dalam perang, kamu ngasih tank yang jilat-jilat untuk perang, itu kamu kasih lambang palang, itu namanya pelanggaran berat, nggak boleh gitu. Oke, lanjut main. Ganti, yuk. Iku lo ya pakai cepelor. Aduh, kamu sudah berapa kali? Ya Allah. Yuk lanjut main.
ini Henry Dunan menciptakan perhimpunan nasional. Perhimpunan internasional, ding. Nah, karena terus Musik dia. Terus Henry Dunan melihat apa? Banyak kor. Henry Dunan merasa ya, lalu mendirikan internasional. Oke. Terima kasih. Apa? Oke. Baik, bentar. Mainnya nunggu itu ngangkat. Duh, alarm tuh tak kira telepon. Terprank banget. Jam berapa? Iya. Oke. Kok seneng banget. Oke, terakhir ya. Kenapa toh? Cita-cita ke papa. Lanjut, yuk.